lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Yang pada akhirnya ditolak sama pengadilan gitu. Tapi klien kami kan hatinya kan tidak hati keras dan tidak dendam gitu ya, karena walau bagaimanapun sampai sekarang klien kami masih menunggu gitu loh. Itikat baiknya seperti apa sih? Gitu. Kita masih berpedoman pada putusan ini ya. Kita masih berpedoman, berarti pernikahan ini sah. Entah ada kedepannya ada apa atau gimana, ya pasti kami briefing dulu, baru nanti kami bisa beritahukan ya. Jadi kami belum bisa memberitahukan dulu nih. Ini kan belum berkekuatan hukum, Ya. Masih ada waktu 14 hari untuk mengupayakan pihak yang kalah untuk melakukan upaya hukum. Ya. Gitu. Tapi jika menerima ya udah, berarti memang dia mengakui gitu kan. Memang ini nikahnya ada kok gitu. Dan mereka memohon untuk dibatalkan, kenyataannya ditolak. Ditolak. Dan statement dari KUA juga pernah diwawancari ada bahwa memang tercatat di KUA Cilandak. Terus mau apa? Mau menyangka lagi gitu. Tapi alasan ini untuk banding nih, alasan tersendiri untuk mempertahankan pernikahannya itu apa sih kira-kira dari Bandung ini? Alasan? Mempertahankan. Tersebut Ya, karena kan saya sekarang menunggu lama untuk saya juga jadi kayak istilahnya terlantar, dalam artian tuh saya apa sih namanya benar-benar 11 tahun kan lama ya Bang ya, maksudnya saya nggak kayak pergerakannya tuh terbatas gitu. Saya nggak bisa untuk seperti kayak orang-orang lain gitu kan, kayak misalkan dia membina rumah tangga yang lain kan, saya jadi seperti istilahnya kan kayak janda gitu ya, maksudnya sendiri gitu. Punya suami tapi kayak nggak punya suami. Gimana sih rasanya, kayak cuman status doang gitu. Kayak nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, pokoknya banyak hal gitu. Banyak. soal nafkah sendiri, apakah saudara menafkahi Bandung? Justru itu selama 11 tahun ini tidak ada gitu loh. Seperti yang tadi disampaikan klien kami bahwa dia merasa punya suami tapi kayak nggak punya suami. Mas bisa jabarkan sendiri bagaimana gitu. Dia tidak dihargai sebagai seorang wanita gitu loh. Pada saat waktu menikah itu kan semuanya berjalan dengan seperti adanya pernikahan. Ada saksi, di situ juga disaksikan oleh keluarga gitu loh. Setelah pernikahan itu kemudian menghilang ya kan, terus tidak ada kabar, bukunya dibawa pergi. Jadi klien kami nggak pegang buku nikah selama 11 tahun, dan itu kan hubungan yang berstatus punya suami tapi kayak nggak punya suami, gimana sih, nggak diurusin, nggak diperhatiin gitu. Malah kemarin pas persidangan bilangnya aduh nggak kenal ya gitu-gitu kan, maksudnya dalam artian kok begitu banget, sangat disayangkan gitu loh. Padahal kan tahu sendiri bagaimana, nggak mungkin lah datanya menyangkut seperti itu ya, ujuk-ujuk nyangkut sendiri, nggak ada yang nggak ada yang mendaftarkan, nggak ada yang menyangkutkan gitu kan, tiba-tiba nyangkut di peradilan di KUA, di pencatatan pernikahan kan nggak mungkin ujuk-ujuk tercatat kan, pasti dia mengajukan baik dari kedutaan. Orang kalau mau nikah kan harus ada izin ya kan, ini instansi negara ngeluarin buku nggak sembarangan, emang ujuk-ujuk dikeluarin gitu kan, enggak, semua ada runtutan prosesnya gitu. Ketika warga negara asing datang ke Indonesia kan kulo nuwun kan, assalamualaikum, kalau mau nikahin pasti ada tata caranya dong, secara aturan dari negara masing-masing itu kan berbeda-beda gitu. Dari Malaysia bagaimana, Indonesia bagaimana, itu semuanya tidak mungkin sama. Tapi paling tidak ketika pernikahan itu tercatat, ada tata cara prosedur yang dipenuhi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tata cara menikah
dari dua masing-masing negara itu kan berbeda. Malaysia seperti apa, Indonesia seperti apa, dan tidak mungkin suatu instansi mengeluarkan buku dengan asal keluar begitu saja, kan enggak. Semua ada tata caranya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, syarat menikah, di mana di situ ada harus surat izin menikah dari kedutaan, seperti itu. Dan semua sudah dilampirkan dan semua berkas itu ada di KUA. Jadi kalau mau melihat silahkan, lengkap di sana, ada semua catatannya. Jadi tidak mungkin surat menikah itu keluar dengan sendirinya tanpa ada dasar apa-apa. Itu kan keliru kalau seperti itu. Ini mungkin setelah ini kan sudah putusan tapi belum sah secara hukum. Belum inkrah. Inkrah. Inkrahnya 14 hari. Mungkin setelah ini putus dan yang bersangkutan tidak ingin bertanggung jawab atas pernikahan, mungkin dari banding dan hakim mungkin bakal melakukan apa? Untuk sementara ini sih kita menyelesaikan yang ini dulu ya Mbak ya. Maksudnya nanti kita juga kan kalau sudah 14 hari itu sudah ada putusan dari masih ada banding atau enggaknya, nanti kami tetap berpikir lagi untuk berunding lagi ya Mbak ya. Ya kita masih menunggu lah Mas, 14 Iya. hari ini. Intinya kami pasti juga nanti akan infokan gitu mengenai langkah selanjutnya gitu, apabila memang ada bagaimana setelah 14 hari ini pasti kami akan umumkan. Kak, berarti sekarang mau membantu komunikasi antara Ranti dengan Alif tuh Kalau komunikasi ya pengennya seperti itu ya, karena kan kita nggak mau menutup kemungkinan untuk tidak berkomunikasi, karena kedua-duanya kan harus membuka komunikasi. Cuman kan dari pihak sana juga nggak ada, waktu awal-awal doang, waktu minta pembatalan, ya kan, di luar pengadilan, waktu mereka datang ke tempat kerjanya aja, kuasa hukumnya datang ke tempat kerjanya, terus nyodorin surat, dan klien saya nggak mau ke rumah juga ya, rumah juga, cuman nggak ketemu sama Bu Nuning. Maksudnya artinya pas ingin ketemunya itu nafsunya tinggi pada saat awal-awal mau mengajukan ini ke pengadilan gitu. Nafsunya tinggi sekali sampai kasihan loh gitu. Tempat kerjanya didatengin, kuasa hukum datang ke kantor, kan maksudnya ya kenapa nggak langsung ke rumah, ya kan? Jadi apa ya, kasihan gitu loh, maksudnya kok nggak pakai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terakhir waktu Alif datang ke Jakarta, beliau mengatakan semua yang dikatakan itu bohong, termasuk kayak nama orang tuanya dia salah dan ayahnya yang sudah meninggal, pihak sini katanya menyatakan masih hidup. Oh ya, itu kami jawab ya. Oke. Jadi soal omongan dia bilang gimana? Oke. Soal dia bilang bohong, omongan bohong, orang tuanya masih hidup, apa segala macam sudah kami buktikan semua di persidangan. Sehingga apa? Sehingga adalah putusan ini menolak permohonan pembatalan pernikahan dari Alif. Artinya apa? Artinya bukti-bukti yang kami lampirkan, yang kami sodorkan di pengadilan itu kuat. Gitu loh. Jadi kami tidak mau dengar lah itu omongan-omongan itu gitu loh. Kami lebih berpatokan pada putusan dari majelis hakim. Yang mulia hakim juga mengesampingkan kok atas dalil-dalil yang mereka sebut itu. Iya. Kalau nggak mengesampingkan, nggak mungkin putusannya begini, menolak permohonan. Kalau memang benar apa kata yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, bahwa buku itu yang dia omongin lah, bohong lah, apalah segala macem, ya buktikan gitu, jangan cuman mulut saja. Iya. Itu sih. Gitu. Ini instansi loh yang ngeluarin, bukan kayak beli kerupuk di warung gitu loh. Ini instansi yang mengeluarkan, jadi nggak bisa sembarangan. Semua ada prosedur yang harus dipenuhi gitu loh. Dan itu harus sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena dia orang asing kan, bukan orang Indonesia. Mbak Nuning, terakhir dari saya mungkin jika ini sudah benar-benar
keputusan sah secara hukum, mungkin Mbak Nuning sendiri masih ingin mempertahankan hubungannya dengan Alif atau gimana? Saya jawab aja ya. Jadi kalau namanya pasangan suami istri maunya ya rukun, damai, sakinah, mawaddah warahmah gitu ya. Tapi kita lihat dulu juga etikanya mereka itu seperti apa gitu. Itikat baiknya mereka seperti apa? Sudah meninggalkan selama 10 tahun. Apa sih etikatnya kepada klien kami gitu loh. Kan minimal harus ada, kalau orang bersalah harus minta maaf, itu satu. Ketika minta maaf, dimaafin nggak Bu? Ibu maafin, dimaafin, tidak menutup hati kok. Klien kami membuka hati seluas-luasnya atas itikat. Ketika nantinya menyadari bahwa oh iya saya salah, 10 tahun saya ninggalin istri saya, ujuk-ujuk nongol dengan pembatalan nikah yang pada akhirnya ditolak sama pengadilan gitu. Tapi klien kami kan hatinya kan tidak hati keras dan tidak dendam gitu ya, karena walau bagaimanapun sampai sekarang klien kami masih menunggu gitu loh. Itikat baiknya seperti apa sih? Ada komunikasi kah? Buka komunikasi. Meskipun kemarin di persidangan ya dari matanya membenci gitu, kayak nggak suka ataupun bilang, saya pernah dengar dia ngomong di media seperti Upin Ipin gitu. Ya kalau dipikirin itu sakit gitu, malah masih menghina gitu kan. Harusnya kan ada itikat baik kok malah menghina gitu loh. Sebenarnya di sini klien kami ini korban gitu loh, korban dari suami yang tidak bertanggung jawab gitu. Ada kepentingan apa menikahi klien kami? Kenapa nggak ada tanggung jawabnya sama sekali? Niatnya apa menikah itu? Hanya untuk main-main? Hanya gaya-gayaan? Untuk apa? Mbak Nuningnya sayang nggak sama Alif? Kenapa? Sayang nggak sama Alif? Perasaannya sendiri seperti apa? Saya nggak Kalau nggak sayang nggak menahan diri 10 tahun menunggu. Setia yang iya Setia bukannya sayang, setia. Kalau ada Setia. mau disampaikan ke Alif sama yang ingin disampaikan ke Alif dari Kak Nuning pribadi. Tanggung jawab atas apa yang sudah ya untuk Alif sendiri mohon pertanggungjawabannya ya Bang ya, maksudnya saya kan masih istri sahnya ya kan, ya tolonglah punya rasa lah, seandainya dia punya saudara perempuan seperti saya terus seperti iniin, bagaimana rasa keluarganya gitu ya kan, bagaimana perasaan perempuan itu sendiri atau saudara perempuan itu sendiri kan. Menurut saya ini sebetulnya masalah yang berat ya, yang saya pikul sendiri kan. Terus iya, ibu saya juga sampai sakit, sampai sekarang juga pas dengar berita ini dia mengucapkan syukur ya alhamdulillah bahwa ini semua memang adanya gitu, nyata gitu, dan berterima kasih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga sama pengadilan ya, hakimnya. Terima kasih juga sama Mbak Lisa dan tim yang lainnya. Benar-benar semua terima kasih. Cuman intinya untuk Alif sendiri harus ikut lagi, harus bertanggung jawab. Sudah? Ya, ada lagi? Oke. Oke.